Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Khairul Tafazalihah. Saya Salwa Jesmi Zakaria. Saya Muhammad Satrio Sodo. Saya Muhammad Arya. Ingin menjelaskan tentang praktikum bab 2 yang berjudul pembuatan larutan. Selamat menyaksikan. Pada percobaan kali ini memiliki 2 tujuan percobaan, yaitu yang pertama mampu membuat larutan dari padatan dan dari larutan pekat, dan yang kedua dapat menentukan konsentrasinya dengan berbagai macam satuan. Dasar teori dari percobaan ini adalah sifat dari suatu larutan ditentukan oleh konsentrasi. Konsentrasi adalah jumlah zat terlarut atau solut dalam suatu satuan volume atau bobot dari pelarut atau larutan. Konsentrasi suatu larutan dapat dinyatakan dalam beberapa cara, diantaranya dalam persen, dalam fraksi mol, dalam part, dalam molar, dalam molal, dalam formalitas, dan yang terakhir dalam normalitas. Untuk alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini yaitu yang pertama ada labu ukur 100 mili sebanyak 2 buah, labu ukur 50 mili sebanyak 1 buah, pipet ukur 5 mili sebanyak 1 buah, pipet ukur 10 mili sebanyak 1 buah, bulb pipet ukur sebanyak 1 buah, gelas ukur 50 mili 1 buah, pipet tetes 1 buah, gelas piala 100 mili sebanyak 2 buah, dan termometer 100 derajat Celcius sebanyak 1 buah. Lalu bahan yang digunakan yaitu ada 4. Yang pertama adalah H2SO4 atau asam sulfat sebanyak 10 mili. Lalu ada HCl atau asam klorida sebanyak 10 mili. Dan NaOH atau natrium hidroksida sebanyak 10 gram. Dan Aquades sebanyak 250 mili. Setelah kita mengetahui adanya alat dan juga bahan pada percobaan pembuatan larutan, selanjutnya mari kita melakukan sebuah percobaan dengan adanya prosedur kerja yang sudah tertera. Untuk melakukan larutan standar dilakukan dengan mengencerkan larutan yang pekat atau bisa dari larutan yang sudah tersedia. Kita mulai dengan pembuatan larutan H2SO4 terlebih dahulu. Pertama-tama, timbang labu ukur berukuran 50 mili dan ditulis sebagai A gram. Kemudian, ambil 30 mili Aquades dengan menggunakan gelas ukur. Lalu masukkan ke dalam labu ukur dan timbang sebagai B gram. Kemudian ukur suhunya sebagai T1. Langkah berikutnya, ambil 3 mili H2SO4 pekat dengan pipet ukur dan masukkan ke dalam labu ukur timbang dan ditulis sebagai C gram dan ukur suhunya sebagai T2. Tempatkan labu ukur tersebut sampai 50 mili, lalu kocok hingga homogen. Kemudian, timbang H2SO4 campuran tersebut sebagai D gram. Setelah proses pencampuran, kita dapat mengetahui sifat pelarutan H2SO4 dengan menghitung berapa konsentrasinya ke dalam satuan persen berat, persen volume, persen berat volume, molaritas, molalitas, normalitas, ppm, dan juga fraksi mol. Setelah kita melakukan percobaan pada larutan H2SO4, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada pembuatan larutan HCl sebesar 0,1 N. Pertama-tama, isi labu ukur dengan sedikit Aquades, lalu ambil sejumlah tertentu larutan HCl pekat dengan menggunakan pipet ukur. Ingat, perhatikan meniskus, yaitu permukaan cekung dari zat cair itu harus tepat menyinggung garis tanda pada pipet ukur. Langkah selanjutnya, masukkan HCl pekat tersebut ke dalam labu ukur 100 mili dan encerkan sampai tanda batas. Perlu diketahui juga, pengenceran harus dilakukan sedikit demi sedikit
dan larutan harus dikocok supaya homogen. Kerjakanlah dengan hati-hati. Pada percobaan terakhir, kita akan melakukan percobaan dengan pembuatan larutan baku sekunder NaOH. Sebelumnya, kita harus menghitung berapa gram NaOH yang harus ditimbang dengan cara perhitungan normalitas. Langkah pertama pada percobaan pembuatan larutan NaOH yaitu dengan menimbang dengan teliti NaOH pellet sesuai dengan hasil perhitungan pada kaca arloji. Kemudian masukkan dan larutkan dengan aquades ke dalam gelas piala sambil diaduk. Langkah terakhir, masukkan ke dalam labu ukur berukuran 100 ml dan tambahkan aquades sedikit demi sedikit sampai tanda batas, kemudian kocok. Selanjutnya ada perhitungan H2SO4. Yang pertama yang kita hitung adalah gram zat terlarut. Rumusnya itu C dikurang B. C sendiri adalah H2SO4 di dalam labu ukur, dikurang B. B adalah aquades di dalam labu ukur. Hasilnya 71,11 dikurang 66,01 yaitu 5,1. Lalu yang kedua ada gram zat pelarut, yaitu rumusnya D dikurang A, di mana D adalah campuran dan A adalah labu ukur kosong. Campurannya bernilai 89,67 dikurang labu ukur kosong 37,65, hasilnya adalah 62,02. Yang ketiga adalah gram larutan, rumusnya di mana D dikurang zat terlarut atau C-B dikurang A. D sendiri adalah campuran, C-B adalah gram terlarut yang sudah kita hitung di awal dan dikurang A yaitu labu ukur kosong. Hasilnya yaitu 89,67 dikurang 5,1 dikurang 37,65, hasilnya adalah 46,92. Selanjutnya ada persentase volume yang rumusnya mili zat terlarut per mili larutan dikali 100%, hasilnya ada 6%. Lalu ada persentase berat, yaitu rumusnya gram terlarut per gram larutan dikali 100%, hasilnya 9,8%. Selanjutnya ada molaritas yang rumusnya gram per mr dikali 1000 per volume, hasilnya 1,04 molar. Lalu ada molalitas yang rumusnya gram per mr dikali 1000 per molar zat padat, hasilnya 1,10 molar. Selanjutnya ada fraksi mol pelarut yang rumusnya mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut, hasilnya ada 0,91. Lalu ada fraksi mol terlarut yang rumusnya mol terlarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut, hasilnya 0,09. Nah, fraksi mol pelarut dan fraksi mol terlarut ini kalau dijumlah harus sama dengan 1 ya. Selanjutnya ada ppm yang rumusnya massa zat terlarut dibagi volume dalam liter, hasilnya 102 ppm. Yang terakhir ada normalitas yang rumusnya molaritas dikali valensi yang hasilnya 2,08.